Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Oktaviani, mahasiswi Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang Keminangkabauan. Nama Minangkabau berasal dari kata Minang yang berarti menang dan kabau yang berarti kerbau. Dalam Tambo sejarah diceritakan saat kerajaan Pagaruyung akan ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit. Untuk menghindari peperangan, maka diadakanlah adu kerbau. Apabila kerbau dari pihak kerajaan Pagaruyung kalah, maka kerajaan Pagaruyung akan diserahkan ke Majapahit, dan jika menang, pasukan Majapahit diminta kembali ke Jawa. Adu kerbau tersebut dimenangkan oleh kerajaan Pagaruyung dan muncul kata Minangkabau sebagai cikal bakal dari nama Minangkabau sendiri. Menurut Tambo, nenek moyang masyarakat Minangkabau berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain. Dalam hikayat Sulalatus Silatain juga tertulis bahwa masyarakat Minangkabau meminta Sang Sapurba untuk menjadi raja, namun kisah ini diragukan oleh beberapa ahli sejarah. Sedangkan menurut para ahli, nenek moyang masyarakat Minangkabau berasal dari Austronesia dan datang dengan dua gelombang, yaitu pada zaman Neolitikum dan zaman Deutero Melayu. Adat di Minangkabau dikategorikan ke dalam 4 kategori, yaitu adat yang sebenar adat, adat istiadat, adat yang diadatkan, dan adat yang teradat. Adat yang sebenar adat adalah adat yang asli, adat yang tidak dapat dirubah. Adat istiadat adalah kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat, sedangkan adat yang diadatkan adalah undang-undang atau hukum yang berlaku. Dan yang terakhir, adat yang teradat adalah peraturan yang lahir dari hasil mufakat dan musyawarah. Sistem kekerabatan di Minangkabau berbeda dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh beberapa daerah di Indonesia. Pada umumnya, sistem kekerabatan mayoritas mengikuti keturunan ayah atau dikenal dengan sistem patrilineal. Namun, berbeda dengan Minangkabau, sistem kekerabatan yang dianut adalah mengikuti garis keturunan ibu atau kita sebut dengan sistem matrilineal. Di Minangkabau, perempuan mempunyai hak istimewa dan kedudukan yang penting dalam sebuah kaum, terutama dalam pengambilan keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh pihak laki-laki. Perempuan Minangkabau dikenal dengan sebutan Bundo Kanduang dan sebagai limpapeh rumah gadang. Dalam sistem kekerabatan matrilineal yang bertugas mendidik dan mengawasi anak-anak dalam sistem matrilineal adalah ibu dan saudara laki-laki ibunya serta orang-orang dewasa yang ada di dalam rumah gadang. Di Minangkabau, seorang pemimpin dikenal dengan sebutan penghulu atau datuk, yang merupakan orang yang terpilih dan dituakan. Selain itu, kedudukan seorang Bundo Kanduang di Minangkabau juga istimewa karena semua keputusan berada di tangan mereka. Bundo Kanduang merupakan pemimpin dan non-formal bagi seluruh perempuan dan anak cucunya dalam sebuah kaum, sedangkan penghulu adalah sebutan atau gelar yang diberikan kepada pemimpin adat di Minangkabau. Penghulu adalah orang yang memimpin, memerintah, dan membawahi masyarakat, tidak terkecuali anak dan kemenakannya. Minangkabau dikenal sebagai suku yang mempunyai adat istiadat dan tradisi yang terkenal di Nusantara bahkan mancanegara, mulai dari seni pertunjukan bahkan makanannya. Setiap daerah yang ada di Minangkabau mempunyai kearifan lokal yang berbeda-beda dengan daerah lainnya di Minangkabau. Di antaranya seperti upacara turun mandi, balimau, pacu jawi, pacu itiak, Batagak Pamulu, makan bajamba, Batagak kudo-kudo, dan masih banyak lagi. Kearifan lokal tersebut yang dimiliki di daerah Minangkabau perlu dilestarikan agar tidak tergerus dengan perkembangan zaman yang semakin pesat. Sekian penjelasan saya tentang Keminangkabauan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.